Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, balik lagi bersama gua Nanda WK. Ya, thank you buat teman-teman semua yang udah nge-subscribe channel gua dan teman-teman yang udah terus pantengin channel gua. Ya, di vlog yang pertama kemarin kita udah ngebahas mengenai struktur dari pemrograman Java, ya, struktur perintahnya. Kita juga udah ngebahas sedikit mengenai kelas, fungsi utama, dan bagaimana caranya menampilkan sebuah tampilan di terminal, di command prompt, di CLI, atau di apapun itu. Sekarang di vlog kedua ini gue bakal ngebahas mengenai variabel dan tipe data dan bagaimana sih aplikasinya di Java sendiri. Jadi gini ya, gue bahas pertama variabel. Dari gambar ini gue gambar di sini data, di sini variabel, dan di sini maksudnya variabel ini memori. Jadi apa maksudnya? Jadi variabel ini gunanya buat nyimpen data nih. Jadi selama program berlangsung, nanti sebuah data yang diinputkan itu bakal disimpan di variabel, dan nantinya variabel ini bisa dipanggil lagi, bisa dipanggil beberapa kali gitu. Dan variabel ini biasanya nanti penulisannya bergandengan sama tipe data. Nah, jadi variabel ini nggak bisa diisi sembarangan sama Java, harus dikasih deklarasi pemberitahuan ke program. Jadi misalkan kita mau masukin data ke variabelnya angka, maka harus kasih tipe data angka. Jadi gini nih cara penulisannya, langsung aja ya. Gue buka Sublime lagi. Ini pembahasan kita kemarin belajar Java 1. Jadi gini. Misalkan gue mau tipe datanya angka nih. Berarti tipe datanya itu adalah untuk angka integer. Penulisannya in. Ini untuk angka. Dan cara penulisannya berarti cara penulisannya berarti gini, teman-teman. Misalkan angka, nama variabelnya gue tulis angka. Misalkan ini kan, jadi di sini titik koma nih. Cara penulisannya gini. Berarti nanti variabel angka ini dideklarasikan dengan tipe data integer, yang artinya variabel angka ini hanya bisa diisi sama angka doang gitu. Nah, selanjutnya misalkan gue mau kasih variabel buat nama nih, berarti gue bisa pakai string. Ingat ya, sensitive case, jadi s-nya harus besar. Misalkan gue kasih string, misalkan di variabel nama gue kasih nama tipe data stringnya. Nah, penulisannya ini kayak gini, string nama. Ini penulisannya nanti di program nih. Yang ini gak usah lo anggap ya, ini gak usah lo anggap. Yang jadi penulisannya tuh yang ini nih, ini yang ditulis nanti. Penulisannya kayak gini. Kalau yang ini mah enggak, cuma penjelasan gue doang maksudnya. Jadi ini nih cara penulisannya. Misalkan gue tulis nama, string nama. Nah, terus gimana sih kalau gue mau isinya angkanya nggak bilangan bulat? Berarti tipe data lo yang lo pakai float. Misalkan bukan bilangan bulat. Nggak, oh ya, ingat ya, penulisan variabel itu nggak boleh diawali dengan angka, harus diawali dengan huruf, dan nggak boleh ada spasi. Dan terakhir, nggak boleh mirip persis dengan perintah yang ada di Java sendiri. Misalkan gue kasih nama sistem, ini nggak boleh, kan perintah sistem ada di Java gitu. Jadi gitu, ini syaratnya. Pertama, nggak boleh diawali dengan huruf, nggak boleh ada spasi, dan nggak boleh sama dengan sintak perintah dari Java sendiri. Jadi misalkan bukan, berarti spasinya gini, bukan bilangan, misalkan bulat, gue kasih variabelnya panjang tuh. Jadi di sini float, bukan bilangan bulat. Nah, kayak gini nanti. Untuk pembahasan kali ini gue cuma ngasih 3 aja ya tipe datanya. Nanti untuk pembahasan selanjutnya sebenarnya banyak tipe data, nanti gue kasih lagi. Jadi intinya adalah variabel tempat untuk menampung data selama program itu berlangsung. Dan tipe data ini untuk pendeklarasiannya. Variabelnya itu nanti diisi sama data apa sih? Tipe data angka, tipe data huruf, atau tipe data bukan bilangan bulat gitu. Langsung kita pengaplikasian programnya. Pertama, seperti biasa, kita buat public class dulu. Misalkan belajar Java 2, belajar Java 2, public static string RGS. Nah, di sini pas lo mau buat
sebuah program dan mau ada variabelnya, sebelum lu panggil variabelnya ditulis nanti, berarti lu harus deklarasiin dulu nih. Maksud gue deklarasiin berarti harus ditulis di awal. Kita butuh variabel aja misalkan di program ini. Misalkan gue nanti mau nampilin angka, huruf, sama bilangan bulat, berarti gue tulis di sini integer. Gue kasih nama variabelnya yang untuk angka biasa ya, bilangan bulat itu angka. Dan gue ngasih buat yang string itu isinya huruf, gue kasih variabel namanya huruf. Nah, misalkan gue yang bukan bilangan bulat, gue kasih namanya B angka, kayak gini. Jadi tulisnya bangka ya. Ya, jadi B underscore angka deh ya. B underscore angka. Ini buat bilangan, bukan bilangan bulat. Ini buat huruf, ini untuk bilangan bulat. Nah, kan udah kita deklarasi ini. Terus kan ini variabelnya masih kosong. Bisa kita kasih nilai. Bisa kita kasih nilai caranya kayak gini, angka 2. Berarti ini variabel angka diisi dengan data angka 2, huruf. Berarti nanti variabel huruf ini diisi misalkan namanya Johan. Nah, float B angka isi 3,6. Komanya pakai titik ya, nggak pakai koma. Jadi misalkan bisa kayak gini, berarti ini maksudnya apa? Variabel angka dikasih data, dimasukkan data 2, variabel huruf dimasukkan dengan nama data Johan ya, dan variabel angka itu dimasukkan dengan data 3,6 gitu. Ini bisa inputnya kayak gini, atau bisa masukin datanya kayak gini nih. Langsung di sini lu deklarasiin. Misalkan berarti di sini 2 tadi ya. Berarti di sini Johan. Berarti di sini tadi 3,5. Nah, bisa kayak gini lokasi. Atau bisa kayak tadi sebelumnya. Lanjut. Sekarang kita mau nampilin nih dari si variabel ini. Maka perintahnya kan sistem out print. hasil output variabel angka sama dengan, berarti lu di sini nih. Berarti misalkan ini statement lu, terus lu mau manggil variabel, berarti di sini harus ada flash dulu sebagai pemisah, terus lu panggil variabelnya angka kayak gini. Ingat ya, sensitive case berlaku. Terus sekarang gua mau ini apa ya, huruf ya, manggil huruf, manggil variabel huruf. Wah, bentar, sorry bro, alarm gue berbunyi nih. Ini biasanya alarm gue bunyi kalau gue lagi habis subuh ngantuk, gue tidur lagi deh. Makanya kadang-kadang gue pakai alarm, takut kesiangan bro. Jadi sekarang gue manggil variabel huruf, lanjut ya. Jadi cuma sekilas info tentang kehidupan gue. Mungkin lo pada berkenan untuk mendengarkannya. Huruf, sekarang gue panggil variabel huruf di sini. Sistem, ketinggalan. Sistem out print. Gue manggil variabel huruf. Output variabel, variabel angka nih, bangka. B angka. Oh bro, bentar bro, gue ngangkat telepon dulu bro, dari orang tua. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok assalamualaikum lagi, salah. Oke, ya sorry, tadi gue habis ngangkat telepon orang tua gue. Sekarang kita lanjut lagi. Kita udah buat sintaknya, kita udah ada sintaknya sepanjang 18 baris. Sekarang setelah selesai kita tulis, kita save. Ingat, nama filenya harus sesuai dengan nama kelas yang di sini ya, kelas yang program kita buat, sintak kita buat. Belajar Java ya, Java 2.java, belajar Java 2.java. Oke, gua save. Nah, dia akan berubah nama. Dan menurut teman-teman semua, kira-kira pas ketika gua buat kelasnya atau gua eksekusi, ada yang error nggak, ada yang salah nggak kira-kira?
Coba sekarang kita buka terminal buat ngebuktiin ada yang salah atau enggak. Kalau teman-teman yang pakai Linux buka terminalnya, teman-teman yang pakai Windows buka command from-nya, langsung aja masuk ke direktorinya. Kalau yang di Windows, kalau yang di Linux seperti biasa, masuk super user dulu, masukin password rootnya, terus kita masuk ke direktori yang disimpannya filenya tadi. Karena gue simpannya di dalam dokumen terus folder belajar Java, maka gue pindahnya ke sini masuknya. Terus gue Java nih, gue periksa dulu deh ada nggak filenya. Ada kan ya, belajar Java 2. Gue buat kelasnya Java belajar Java 2. Bentar. Wah, ternyata teman-teman ada yang salah. Kok bisa salah? Di sini tertulis ya di baris ke-9 sama di baris ke-10. Berarti di sini nih yang salah, di sini sama di sini. Apa yang salah? Dia bilang cannot find symbol Johan. Berarti apa? Ternyata di sini yang dapat kita simpulkan adalah untuk memasukkan variabel string nggak bisa kayak variabel angka nih, datanya tinggal polos kayak gini, harus dengan tanda kutip kayak statement gitu kan. Ini tentang huruf ya, dimasukinnya huruf atau kalimat, jadi harus kayak gini. Nah, ini untuk di baris ke-9 nya tadi. Dan untuk di baris ke-10 nya teman-teman, ternyata dia bilang possible loss of precision ya, 3,5 yang salah. Terus dia bilang requirednya float, cuma ketemunya double. Jadi floatnya ternyata nggak ada kalau di Java nih, ternyata adanya double katanya. Maunya double dia bilang. Kalau di C++ tau gua mau nih, tapi di sini nggak mau gini. Dan di sini tulis double, di sini ditulis double. Nah, terus juga ini angkanya variabel ditambahin satu lagi tadi. Setelah yang gue sebutin di awal, ternyata variabel juga nggak bisa diawali dengan huruf besar loh, nggak mau dia, jadi harus huruf kecil. Maka ini gue ganti, yang tadinya B angka gue ganti angka underscore B, score B, no ya. Di sini juga berarti gue ganti angka underscore B, di sini juga gue ganti angka underscore B gitu ya. Gue save. Nah, selanjutnya adalah mungkin teman-teman pada bingung nih, ini apa sih garis-garis miring diginiin? Ini namanya adalah komentar teman-teman. Komentar ini nanti ketika lo eksekusi programnya, sintaknya dia nggak bakal dibaca sama program sebagai sintak, cuma sebagai catatan. Nah, fungsinya apa? Misalkan teman-teman semua buat program yang panjangnya sampai 1000 baris dan takut lupa fungsi salah satu sintaknya itu untuk apa, nah bisa pakai komentarnya, bisa ditulis di sini nih. Nah, komentar yang cuma dengan garis miring 2 ini komentar yang hanya ngebaca berlaku untuk satu baris aja, segini doang, satu baris aja. Dan ketika lo enter di sini di bawahnya dia nggak bakal kebaca komentar karena cuma berlaku untuk satu baris aja nih di sini nih. Nah, terus gimana kalau lo butuhnya komentar yang nggak cuma satu baris doang, mau beribu-ribu baris misalkan komentar yang lo buat? Berarti nggak kayak gini, pakai opsi kedua kayak gini perintahnya, nah tulisannya. Nah, dia bakal baca terus ke bawah itu sebagai komentar, kecuali udah ditutup. Kalau udah ditutup, tutupnya kayak gini. Nah, dia bakal di bawahnya setelah tanda tutup ini dia baca sebagai sintak, sedangkan yang di rank dari sini sampai sini di dalamnya itu bakal ditulis komentar. Misalkan lo mau nulis dari sini, mau nulis novel kayak, mau nulis curhatan kayak, mau cerpen juga bisa, di sini bakal dibaca sebagai komentar. Lo bebas berkreasi. Nah, kayak gitu. Ini gak usah dihapus ya, ini karya gua nih, novel gua nih ya. Oke, cukup. Sekarang harusnya sih ketika gue eksekusi udah nggak ada yang error lagi. Gue clear dulu ya, karena tadi ada yang salah. Kita udah benerin, terus kita buat. Berarti harus buat kelasnya lagi, karena sebelumnya nggak kebuat. Kalau ada error kelasnya tuh nggak kebuat, jadi harus dibuat dulu. Digini lagi Java 2 ya, Java. Bentar, harusnya bisa. No, bisa. Berarti ya sekarang file kelasnya udah kebuat. Kita running programnya, belajar Java 2. Nah, kayak gini kan ya. Output variabel angka 2, output variabel huruf Johan, output variabel angka B 3. Kenapa bisa kayak gitu? Soalnya tadi di sini kita lihat kan ya, variabel angka bertipe data integer, bilangan bulat, dan itu gue masukin data 2, bilangan bulat 2. String, huruf adalah variabel yang berisi nanti tentang huruf sama kalimat, dan di situ gue masukin Johan isinya ya. Maka di sini adalah keluarnya Johan. Terus ini variabel angka B adalah sebuah bilangan, bukan bilangan bulat gitu ya, bilangan yang ada koma-komanya. Terus gue inputin 3,5. Nah, berarti di sini
ditulisnya 3,5. Nah, string ya. Mungkin teman-teman yang udah belajar C++ ada tahu char sama string. Kalau char itu kan perbacaannya per karakter. String itu pembacanya per kalimat. Jadi misalkan di sini belum ada spasi nih, di sini belum ada spasi, itu masih dibaca 1. Kecuali gua kasih spasi, itu kebaca 2 gitu. Bedanya sekilas info aja bedanya string sama char ya. Mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan kali ini. Kita nginput bahas mengenai variabel, tipe data, dan bagaimana cara nginputnya. Ini kan tadi cara nginputnya kita ngebahas langsung ya di program, dan gimana kalau maunya user aja yang input, jadi bebas mau angka apa aja yang diinput dan huruf apa aja yang diinput. Itu kita bahas di vlog selanjutnya. Gua bakal bahas tentang itu dan bahas mengenai hal yang lain seputar Java juga, dari awal, dari dasar banget ini kita bahas nanti sampai ke akhirnya. Mungkin cukup sekian aja di vlog gua kali ini, di vlog gua yang kedua ini. Nantikan terus vlog, pantengin terus vlog selanjutnya, dan jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman semua. Subscribe, bagikan, dan pantengin terus channel gua. Oke? Pokoknya belajar ngoding sama gua bakal asik ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah 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 dadah.